Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Hawasi Alfarau yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi terkait serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan. Serikat pekerja ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi kepentingan dan hak pekerja atau buruh, serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Serikat pekerja ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serikat pekerja di perusahaan dan serikat pekerja di luar perusahaan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan serikat pekerja di perusahaan dan serikat pekerja di luar perusahaan tersebut? Jadi yang pertama adalah serikat pekerja di perusahaan. Adalah serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja atau karyawan di suatu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Contohnya adalah serikat pekerja pabrik tekstil. Yang kedua adalah serikat pekerja di luar perusahaan. Adalah suatu serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja yang bekerja di luar perusahaan. Contohnya adalah serikat pekerja atau serikat buruh angkutan umum. Di dalam suatu serikat pekerja atau serikat buruh ini terdapat hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan harus dilaksanakan. Terkait hal tersebut, yang pertama terkait hak serikat pekerja. Serikat pekerja yang sudah memiliki nomor bukti pendaftaran berhak untuk yang pertama adalah untuk mengadakan perundingan atau perjanjian kerjasama dengan pengusaha. Yang kedua adalah mewakili anggotanya jika terdapat suatu perselisihan industrial. Yang ketiga adalah mewakili anggotanya di lembaga ketenaga kerjaan. Contohnya adalah lembaga bipartit, lembaga tripartit, dan lembaga-lembaga ketenaga kerjaan lainnya. Yang keempat adalah mengadakan sebuah kegiatan atau sebuah lembaga guna untuk mengembangkan organisasi tersebut. Dan yang kelima adalah mengadakan afiliasi atau kerjasama antar serikat pekerja internasional selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu yang kedua terkait kewajiban dari serikat pekerja tersebut. Serikat pekerja yang sudah memiliki nomor bukti pendaftaran berkewajiban untuk yang pertama melindungi dan membela anggotanya jika terdapat pelanggaran hak-hak mereka. Yang kedua adalah memperjuangkan kepentingan mereka. Yang ketiga adalah memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Yang keempat adalah mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan ADART yang ada. Terkait pembentukan serikat pekerja ini, di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dijelaskan bahwa serikat pekerja dapat dibentuk dengan minimal 10 pekerja atau karyawan di suatu perusahaan. Di dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan bahwa suatu proses pembentukan serikat pekerja tidak boleh ada campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Terkait syarat untuk menjadi anggota suatu serikat pekerja itu tergantung dengan persyaratan yang ada di ADART serikat pekerja yang bersangkutan. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa pekerja hanya boleh memiliki satu serikat pekerja saja. Jika pekerja memiliki 2 atau lebih serikat pekerja, maka yang bersangkutan harus membuat suatu pernyataan tertulis
untuk memilih satu di antara serikat pekerja tersebut, atau bahkan tidak memilih di antara keduanya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku minta maaf, dan aku Hawasi Alfarau mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Bye bye.